Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi seputar kondisi terkini arus balik Lebaran di sejumlah wilayah yang akan disampaikan oleh tim liputan Metro TV bersama saya, Gemma Tanjung. Dan pemirsa, memasuki H+7 Lebaran, Jalan Arteri Cirebon terpantau lengang. Tidak hanya arus balik atau arah Jakarta, volume kendaraan dari arah sebaliknya juga mengalami penurunan. Sementara di stasiun Pasar Senen Jakarta, puncak arus balik pemudik masih terus terjadi. Untuk informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan kami Joy Jones dari Jalan Arteri Cirebon, serta Ardan Anugrah dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Kita akan ke Joy terlebih dahulu. Selamat pagi Joy, bagaimana kondisi terkini di Jalan Arteri Cirebon pada saat ini? Ya, selamat pagi Gemma dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di jalur arteri Cirebon. Saat ini memang volume kendaraan di pagi hari ini memang sedikit menurun dibandingkan dengan pagi hari di hari sebelumnya, yaitu H+6 Hari Raya Idul Fitri. Di hari ini, di H+7 Hari Raya Idul Fitri ini, kondisi jalan di pagi hari ini ramai lancar, bahkan cenderung sedikit lengang seperti itu Gemma dan juga pemirsa. Di dua jalur ada sedikit perbedaan kendaraan yang mendominasi. Jika dari arah Kota Cirebon menuju ke arah Jakarta, kendaraan yang mendominasi adalah kendaraan roda 2, yaitu adalah pemudik yang kembali ke arah barat Pulau Jawa atau ke arah Jakarta dan sekitarnya. Terlihat dari barang bawaan yang dibawa, khususnya bagi kendaraan roda 2, terlihat menggunakan tas besar dan juga membawa barang bawaan seperti kardus dan lain sebagainya. Gemma dan juga pemirsa, jika kita melihat atau dapat saya sampaikan di arah sebaliknya, yaitu di arah kota Jakarta, dari arah kota Jakarta menuju arah kota Cirebon, terpantau kendaraan yang mendominasi lebih beragam seperti kendaraan roda 2, roda 4 dan juga ada bis seperti itu. Kenapa hal ini terjadi? Karena memang efek dari one way yang diterapkan di jalan tol saat ini masih terasa di jalan arteri ini, sehingga kendaraan yang ingin melintasi jalan tol menuju ke arah timur Pulau Jawa hingga saat ini masih belum bisa, sehingga kendaraan tersebut terpaksa untuk melalui jalur arteri ini. Sementara itu, untuk aktivitas sendiri di H+7 Hari Raya Idul Fitri ini atau hari terakhir cuti bersama dan juga hari terakhir libur sekolah, aktivitas masyarakat di jalan arteri Cirebon ini sudah mulai berjalan seperti hari-hari biasanya, seperti hari tidak libur seperti itu. Pemirsa, sehingga Anda yang ingin melintasi jalan arteri Cirebon ini untuk menuju kota Jakarta, untuk kembali meningkatkan kewaspadaan Anda, karena jalan ini tidak hanya dilalui oleh pemudik saja, melainkan aktivitas masyarakat sudah mulai berangsur-angsur normal di jalan arteri ini. Sementara itu juga meskipun kondisi jalan arteri ini ramai lancar, ada antrian di beberapa simpang di sepanjang jalan arteri ini, sehingga bagi Anda yang melintasi tetap jaga kecepatan kendaraan Anda dan pastikan bahwa barang bawaan Anda tidak melebihi kapasitas kendaraan Anda. Sementara itu juga posko keamanan dan posko kesehatan yang ada di sepanjang jalan arteri ini masih tersedia pemirsa, masih buka 24 jam sampai dengan hari ini, sehingga bagi Anda yang sekiranya membutuhkan bantuan bisa datang ke posko keamanan yang tersebar di sepanjang jalan arteri ini dan juga posko kesehatan yang memang ada berdampingan seperti itu, posko kesehatan dan posko keamanan, sehingga Anda yang ingin sekiranya membutuhkan pertolongan kesehatan bisa juga datang ke posko-posko kesehatan yang telah tersedia. Demikian Gemma dan juga pemirsa informasi yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Joy. Kita akan beralih ke Ardan di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat pagi Ardan, apakah ada penumpukan jumlah penumpang di sana?
Ya Gema, memang puncak arus balik di stasiun Pasar Senen diprediksi masih akan terjadi di hari ini. Walaupun memang secara catatan pihak Humas KAI Daerah Operasional 1 Jakarta ini memprediksi akan ada sekitar 18.700-an penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen pada pagi hari ini. Walaupun memang secara angka ini masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan hari kemarin, karena kalau di hari kemarin ini ada sebanyak 19.600-an penumpang yang sudah tiba di stasiun Pasar Senen. Dan kondisinya memang saat ini stasiun Pasar Senen masih ramai, tidak hanya diramaikan oleh para pemudik yang melaksanakan arus balik, namun juga ada beberapa penumpang yang melaksanakan keberangkatan. Di tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di daerah parkiran, ini juga masih ramai adanya kendaraan-kendaraan yang hendak menurunkan penumpang mereka untuk bisa berangkat ke sejumlah kota tujuan. Dan memang tadi kami sempat menanyakan kepada beberapa penumpang, ini mereka melakukan arus balik di hari ini karena ada yang mengaku ingin memaksimalkan waktu libur lebaran mereka, namun ada juga yang mengatakan bahwa mereka ingin mempunyai spare sekitar 1-2 hari untuk bisa beristirahat terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa beraktivitas kembali di hari Rabu 9 April mendatang, karena memang di tanggal 9 ini untuk jadwal ASN ataupun juga anak sekolah sudah mulai masuk. Dan memang secara angka ini sejak awal April hingga hari Minggu kemarin, pemudik yang melaksanakan arus balik di stasiun Pasar Senen ini terus mengalami peningkatan. Puncaknya terjadi 2.600 penumpang yang tercatat tiba di stasiun Pasar Senen ataupun di stasiun Gambir yang menjadi cakupan wilayah daerah operasional 1 Jakarta. Dan diprediksi untuk hari ini akan ada sebanyak 49.000 pemudik kembali ke Jakarta melalui stasiun Pasar Senen ataupun juga stasiun Gambir. Dan selama masa mudik Lebaran 2025 ini ataupun masa arus balik, pihak daerah operasional 1 Jakarta ini menyediakan sebanyak 858 total perjalanan kereta api jarak jauh, dan total tiket yang disediakan ini ada sebanyak 480.000 tiket. Dan hingga saat ini sudah ada 280.000 tiket yang terjual ataupun okupansi penjualannya ini mencapai 58%. Tentunya dari pihak KAI ini menghimbau kepada masyarakat agar bisa membeli tiket melalui kanal-kanal resmi agar bisa mendapatkan tiket baik untuk perjalanan mudik ataupun juga untuk perjalanan kembali ke kota Jakarta melalui stasiun Pasar Senen ataupun juga melalui stasiun Gambir. Demikian Gema, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Ardan Anugrah, dan sebelumnya ada Joy Jones dari lokasi masing-masing. Selamat kembali bertugas teman-teman. Pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebut hingga Senin dini hari kendaraan yang kembali ke Jakarta baru menyentuh angka 60%. Korlantas Polri memprediksi puncak arus mudik Lebaran terjadi pada hari ini. Dilaporkan sampai pagi hari ini proyeksi arus balik kurang lebih 2,2 juta, sudah masuk kurang lebih arah Jakarta 1.375.000 kendaraan. Jadi proyeksi sampai besok pagi kurang lebih sudah 60% untuk arus balik. Hasil perhitungan kendaraan yang masuk kemungkinan per besok pagi akan kita bandingkan yang kemarin. Tetapi kelihatannya dari arus yang kita pantau sampai pagi hari ini kemungkinan malam ini puncak arus balik. Untuk rekayasa lalu lintasnya yang masih berlangsung apa saja? Rekayasa lalu lintas dari one way nasional arus balik dari kilometer 414 sampai 70 masih berlangsung sampai saat ini. Terus dari 70 hingga ke 36 proses kontraflow. Dari 70 ke 47 itu 2 lajur kontraflow arah Jakarta. Dari 47 ke 36 itu 1 lajur. Untuk tol fungsional ini situasional. Jadi pagi kita buka, kalau malam kondisi hujan ini kita tutup. Tapi melihat crossing yang berada di kilometer 66 hari ini cukup.
Pemirsa, demikianlah Monitor Mudik untuk kali ini. Semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur balik yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV, balik lebaran aman hingga tujuan. Saya Gemma Tanjung, terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.